Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan resultan menggunakan metode analitis. Nah, kemarin kan udah belajar tuh tentang bagaimana sih cara menggambar vektor dengan metode grafis atau geometris, kayak gambarnya bagaimana kalau penjumlahan pengurangan. Nah, sekarang teman-teman kalian akan Ibu ajari bagaimana menentukan resultan itu menggunakan metode analitis. Metode analitisnya kayak gimana, Bu? Jadi hubungannya nanti ada sin, cos, dan kanan. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. Resultan itu apa sih, teman-teman? Resultan itu bisa kita definisikan sebagai vektor hasil penjumlahan atau pengurangan atau seluruh vektor yang bekerja di suatu sistem atau titik. Nah, sekarang kita buat kesepakatan sederhana, teman-teman. Kesepakatan ini nantinya akan kita gunakan di slide-slide berikutnya. Jadi untuk kesepakatan diri kita aja, bagaimana menentukan arah vektornya itu. Nah, sekarang kamu lihat yang pertama, yang syarat pertama, jika vektornya arahnya ke kanan, maka dianggap positif. Kalau ke kiri negatif, kalau dua vektor searah, itu tinggal dijumlahkan saja kalau cari besarnya resultan. Kalau berlawanan arah, tinggal dikurangkan. Lihat contoh ini, teman-teman. Ini ada benda. Bendanya ini dikasih gaya F1 sama F2. Nah, arah gayanya ini sama, teman-teman, searah. Dan posisinya dia ke kanan semua. Udah ke kanan itu positif, kalau searah tinggal dijumlahkan. Ya udah, berarti resultannya sama dengan F1 ditambah F2, lalu 10 Newton tambah 25 Newton diperolehlah 35 Newton. Tapi kasus yang kedua, teman-teman, ada F1, F2, dua gaya ini diberikan ke benda yang kedua, tapi arahnya ke kiri. Tapi dia searah, teman-teman. Berarti kamu bisa menambahkan keduanya ini, tapi tandanya diganti negatif karena arahnya ke kiri. Berarti resultannya itu sama dengan F1 tambah F2. Berarti nanti minus 30 Newton ditambah minus 20 Newton. Minus ketemu minus, nanti hasilnya minus 50 Newton. Nah, sekarang lihat kasus yang benda ketiga. Ada tiga gaya yang diberikan pada benda ini. F1, F2 ini searah, F3-nya berlawanan arah. Ini dijumlahkan lalu dikurangi ini, teman-teman. Jadi F1 tambah F2 dikurangi sama F3 nanti menghasilkan 30 Newton. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Nah, diperhatikan teman-teman. Ini ada kasus di mana ada dua vektor yang membentuk sudut sebesar theta. Nah, theta ini bisa nantinya diubah teman-teman. Bisa nanti pakainya alfa, gamma, atau beta. Pokoknya kalau ditanyakan alfa, gamma, beta, atau theta, ya berarti kalian disuruh cari sudut. Nah, gimana Bu cara cari sudutnya? Ya nanti kita belajar di slide selanjutnya. Nah, di kasus ini teman-teman, ketika eh, kita mau mencari besarnya resultan ini, kita pakainya rumus kosinus ya teman-teman. Nah, kosinus ini sebenarnya bukan hanya mencari besarnya resultan, tapi bisa mencari selisih dari kedua vektor juga. Nah, nanti kita juga belajar yang namanya rumus sinus. Sinus itu gunanya untuk apa, Ibu? Nanti rumus sinus digunakan untuk menentukan arahnya. Nah, terus sekarang dilihat dulu rumusnya. Kalau cari besarnya resultan, berarti kalian bisa menuliskan rumusnya sebagai R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, kalau yang kedua, itu kan cari selisih. Rumusnya sama, teman-teman, kayak rumus yang pertama. Tapi nanti tanda plusnya ini diganti sama minus. Nah, A sama B itu apa tuh, Bu? Jadi nanti ada vektor A sama vektor B kayak gini, teman-teman. Entah itu nanti A dan B, atau diganti huruf lain, atau bisa jadi dia pakai gaya F1 atau F2 gitu. Nah, kenapa, Bu? Nanti kok ada kasus soal dia pakai gaya? Karena gaya itu termasuk besaran vektor. Nah, karena dia masuk besaran vektor, makanya biasanya di soal-soal fisika itu dia pakai vektornya itu ditandai pakai F1 atau F2 kayak gitu, teman-teman. Nanti berapa besarnya vektornya ini tinggal kalian masukkan ke sini saja ke rumusnya. Nah, tapi sebelum masuk ke rumus ini, alangkah baiknya teman-teman kita belajar dulu mengenai cos theta, sin theta, tan theta. Karena sampai ke slide berikutnya nanti kalian akan dihadapkan sama yang namanya sin theta, cos theta, sama tan theta. Sekarang perhatikan tabel sudut istimewa ini teman-teman. Ini theta. Theta itu artinya tadi sudut. Nah, sudutnya dilihat. Mulainya dari 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, sama 90. Nah, nanti kalian disuruh cari sin 0 derajat berapa, cos 0 derajat berapa, tan 0 derajat berapa, sampai seterusnya, sampai ke 90 derajat. Nah, kalau semisal kamu udah hafal sin theta ini, 0 derajat itu 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat 1. Nanti kalau mau
menghafalkan yang cosnya tinggal dibalik aja. Kan kalau ini mulainya dari 0 ke 1. Nah, ini kebalikannya dari 1 ke 0. Jadi dari kecil ke besar, ini besar ke kecil. Cuma yang agak beda yang tan aja. Kalau tan tuh 0 derajat ya 0, 30 derajat sepertiga akar 3. Ini jangan kebalik sama 60 derajat. Terus kalau dia 90 derajat nanti hasilnya tak terdefinisi. Kenapa kok Ibu suruh menghafalkan tabel sudut istimewa ini? Jadi, teman-teman, kalau tadi kita belajarnya 0 derajat sampai 90 derajat, kalian bisa saja dihadapkan kasus di mana kalian itu disuruh mencari sudutnya itu lebih dari 90 derajat, teman-teman. Nah, sekarang perhatikan kuadran ini. Kalau kita punya lingkaran, satu lingkaran penuh kayak ini, satu putaran penuhnya itu dia 360 derajat, teman-teman, sudutnya. Nah, satu lingkaran itu dibagi jadi 4 bagian. Ada yang bagian ke satu, kedua, ketiga, sama keempat. Nah, yang bagian pertama, atau kita bisa sebut sebagai kuadran pertama, itu mulainya dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua, 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3, 180 sampai 270. Kuadran 4, 270 sampai 360. Nah, ini teman-teman, kalau tadi kita udah belajar sin cos tangan di tabel istimewa, hasil dari sin cos tangan itu, kalau kalian lihat, di tabel istimewa ini dari 0 derajat sampai 90 derajat, positif semua kan? Lihat, sama kan? Positif semua. Nah, tapi tadi seperti yang udah Ibu bilang, kalau kasusnya dia lebih dari 90 derajat, entah itu 135, 125, 250, 190, atau bisa jadi 203, 285, 280, dia kan berada di antara kuadran-kuadran ini, teman-teman. Kayak 135. Oh, berarti dia di antara 90 derajat sampai 180 derajat rentangnya. Terus dia kalau misal 210 derajat, berarti di antara rentang 180 sampai 270. Kalau dia 335 derajat, berarti dia di rentang 270 sampai 360. Nah, kalian bingung mesti. Bingungnya gimana? Bingungnya, terus kita taunya dia hasilnya berapa dari mana, Bu? Kalau kita cuma menghafalkan tabel sudut istimewa tadi. Nah, itu dia. Jadi, gini teman-teman, kamu perhatikan dulu rumus-rumus yang ada di kanan sini. Rumus-rumus ini akan Ibu jelaskan setelah ini, tapi Ibu akan jelaskan dulu konsepnya hasil mengapa dia positif, mengapa dia negatif. Kalau tadi yang 0 derajat sampai 90 derajat di sudut istimewa itu positif semua, sin, cos, tangennya positif semua, di kuadran 2, 3, dan 4 ini berbeda, teman-teman. Kalau kuadran 2, dia hanya sin, theta saja yang positif. Lihat di kuadran 2, rumus sinnya sin 180 derajat dikurangi theta, hasilnya sin theta, positif. Jadi thetamu ini nanti yang kamu masukkan ke sini. Terus cos theta. Cos theta-nya tuh negatif hasilnya. Cos theta, cos 180 derajat dikurangi theta, sama dengan minus cos theta. Tan theta, tan theta di kuadran 2 itu hasilnya minus, dilihat. Hasilnya minus kan? Terus yang kuadran 3, perhatikan rumusnya sini. Itu sin-nya hasilnya negatif. Nah, hasilnya negatif kan? Cos theta negatif dan tan-nya positif. Terus yang kuadran 4, ini positif, cos-nya positif, sin-nya positif. Mohon maaf, ini sepertinya Ibu salah tulis. Jadi harusnya ini yang positif adalah cos-nya, cos-nya positif, hasilnya jadi cos 360 derajat dikurangi theta sama dengan cos theta, lalu nanti sin 360 derajat dikurangi theta itu sama dengan minus sin theta, terus tan 360 derajat dikurangi theta, nanti hasilnya minus tan theta minus tan theta gitu. Nah, kalau di kuadran 1 nanti kalian akan ketemu di mana tan sama tan 90 derajat dikurangi theta itu hasilnya 1/tan theta. Jadi kalau kalian bingung, Bu, kok hasilnya ini kotangan theta. Kotangan theta itu artinya hasil dari tan itu diseper ya, teman-teman. Misalnya kotangan tetanya itu tetanya di 30 derajat. Berarti nanti 1/tan 30 derajat. Nah, sekarang kita akan masuk kenapa kok tadi kita bisa tahu dia positif, yang sebelah sini sinnya aja yang positif, sebelah sini tannya aja positif, dan sebelah sini cosnya saja yang positif. Dari sini, teman-teman. Jadi, kalau kita punya kuadran seperti ini, kita pakai analisis menggunakan segitiga siku-siku. Nah, ini di kuadran 1. Kalian perhatikan dulu kuadran 1. Kuadran 1 kan ada segitiga siku-siku. Nah,
Sebelum kita masuk ke analisa ini, kalian perhatikan dulu rumus ini. Jadi, kalau kita mau masuk ke sini, kamu harus hafal ini dulu posisinya. Kalau cos theta itu sama dengan samping dibagi miring, sin theta depan dibagi miring, tan theta depan dibagi samping. Maksudnya gimana, Bu? Kamu perhatikan tetanya, teman-teman. Misalnya kita pakai kasus yang pertama di kuadran 1 ya. Kuadran 1, kamu disuruh lihat di sini. Ada samping dibagi miring. Nah, miring itu nilainya selalu R atau positif nih, teman-teman. Entah nanti R, atau nanti kamu bisa nulis E, atau bisa kamu singkat sebagai mi, atau nanti kamu singkat apa yang lain juga bisa, hurufnya juga bisa diganti. Cuma dia hasilnya selalu positif. Nah, sekarang kamu perhatikan theta di sini, teman-teman. Theta ini analisanya pakai samping, depan, depannya ini, depan garis ini, terus sampingnya ini, yang sampingnya theta itu sebelah sini, garis ini, terus miring yang ini atau R. Nah, sekarang kamu lihat tetanya ini, rumus cos tetanya itu samping dibagi miring. Sekarang kamu lihat tetanya ini sampingnya apa? Sampingnya sumbu apa? Sumbu di garis X positif. Berarti kamu bisa nulis X dibagi mintanya miring. Miringnya berarti nilainya R, berarti hasilnya positif. Sekarang lihat sin theta. Sin tetanya itu depan dibagi miring. Theta ini sisi depannya mana? Berhadapan sama sisi depannya mana? Depan ini, berarti garis yang ini. Garis yang ini itu berada di sumbu, sumbu apa? Y, positif. Nah, sekarang dibaginya sama sisi miring. Sisi miring yang dekat sama theta itu yang mana? Yang ini. Berarti dibaginya sama R. Nah, sekarang disuruh cari tan theta, teman-teman. Tan theta itu depan dibagi samping. Nah, tadi kan udah dapat depannya berapa, sampingnya berapa. Kalau kamu lihat dari theta sini, depannya itu Y, sampingnya itu garis X. Berarti tan theta itu sama dengan Y dibagi X. Nah, sekarang kasus di kuadran 1 sudah selesai. Hasilnya positif semua kan? Cos theta positif, sin theta positif, tan theta positif. Sekarang masuk ke kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif hanya sin saja. Nah, kita buktikan apakah sin saja yang benar-benar bernilai positif. Jadi kita pantau dari, kita tinjau dari tetanya dulu. Tetanya dilihat dari teta kuadran 2 di bagian kuadran 2 sini. Kalau kita mau cari cos, itu samping, sisi samping dibagi sama sisi miring. Tetanya ini, sisi sampingnya sebelah mana? Garis ini. Garis ini itu berada di sumbu X negatif. Dibagi sama sisi miring. Sisi miringnya ini. Berarti dibagi sama R. Terus sin theta. Sin theta sekarang depan dibagi miring. Sisi depan yang berhadapan sama theta itu yang mana? Y. Y-nya berada di sumbu positif. Terus dibagi sama sisi miringnya R. Berarti nilainya sin theta adalah positif. Nah, sekarang tan theta. Tan tetanya dilihat. Tan theta ini tan theta ini kalau ditinjau dari theta itu kan rumusnya depan dibagi samping. Sekarang lihat posisi sisi yang berada di depan theta itu adalah garis ini. Garis ini itu miliknya Y. Garis ini itu berada di sumbu Y positif. Terus dibagi sama samping. Nah, sampingnya tadi di sini tetanya. Sisi sampingnya theta ini, nah dia berada di sumbu X negatif. Berarti sudah benar ya teman-teman. Cos tetanya negatif, sin tetanya positif, dan tan tetanya negatif. Coba kita lihat. Cos theta negatif, sin theta positif, tan theta negatif. Oke, benar. Sekarang kita pakai analisis yang selanjutnya lagi di kuadran 3. Kuadran 3 itu yang positif hanya tannya saja. Coba kita buktikan. Kalau dilihat dari theta yang di sebelah sini, yang terbentuk di kuadran 3, kita lihat kalau cos theta itu samping dibagi miring. Sampingnya sebelah mana? Sampingnya tetap yang garis ini. Dia berada di sumbu X negatif, dibaginya sama sisi miring R. Terus sin theta, tetanya berhadapan sama sisi depan. Depannya yang disumbu Y negatif. Y negatif dibagi sama R. R-nya nilainya selalu positif. Nah, sekarang lihat. Cos theta sama sin theta cos theta dan sin theta di sini hasilnya negatif. Tan theta itu depan dibagi samping. Depannya minus Y, sampingnya negatif X. Berarti minus Y dibagi negatif X itu sama dengan Y per X. Berarti hasilnya benar ya, positif. Coba kita lihat. Cos tetanya negatif, sin theta negatif, tan tetanya positif. Nah, sekarang kita lihat lagi kasus yang selanjutnya. Ada di kuadran 4. Kuadran 4 kita tinjau dari tetanya. Tetanya, nah, kalau kita mau cari cos tetanya berarti kan samping bagi miring. Teta sampingnya negatif, sampingnya X positif dibagi sama R.
miringnya. Terus sin theta. Sin theta itu depan dibagi miring. Depannya Y negatif, sampingnya R. Terus depannya Y negatif, miringnya R, mohon maaf. Terus tan theta, depan dibagi samping. Berarti min Y dibagi sama X positif. Berarti benar ya, cos theta positif, sin theta negatif, tan theta negatif. Coba kita lihat. Nah, benar ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, tadi kan kita sudah punya sudutnya itu 0 derajat, 30, 45, 60, sama 90 derajat, teman-teman. Nah, sama ya, kita belajar dari pemodelan kuadran 1, 2, 3, sama 4. Nah, sekarang ada kasus sudut istimewa lain, teman-teman. Di mana sudut ini itu berasal dari pemodelan segitiga siku-siku dengan perbandingan 3, 4, sama 5. Nah, misalnya kita punya pohon kelapa di sini, teman-teman. Pohon kelapa di sini itu tingginya 3 meter. Nah, bayangan yang terbentuk itu sebesar 4 meter. Nah, kalau kamu mau cari sisi miring ini, berarti kan kamu pakai rumus Pitagoras. Misalnya misalnya ini sudut A, B, sama ini C ya miringnya. Berarti C sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti C sama dengan akar 9 ditambah 16, terus C sama dengan akar 25, C-nya sama dengan 5. Nah, hasilnya benar kan 5. Nah, sekarang kalau sudutnya siku-siku kayak gini, teman-teman. Dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, sisa di sini sama sini itu berapa? Kira-kiranya. Di sini dia akan membentuk sudut 37 derajat. Kalau di sini membentuk 30 derajat, berarti sisanya berapa? 53 derajat. Nah, 37 dan 53 ini adalah sudut istimewa lain selain 0 sampai 90 derajat yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Nah, dilihat di sini. Kalau kamu bisa menghafalkan cos, sin theta sama tan tetanya, kayak cos theta itu sami, sin theta demi, tan theta desa, kamu bisa pakai analisis sudutnya, teman-teman. Misalnya yang diminta 30 derajat. Sekarang patokanmu lihat sudut theta di sini, 30 derajat. Samping dibagi miring cos tetanya. Berarti cos thetamu sama dengan sampingnya 30 derajat adalah 4, miringnya 5. Berarti 30 derajat itu cos tetanya sama dengan 45. Lihat, bener kan? Oke, sekarang kalau sin theta itu depan dibagi miring. Depannya 30 derajat, angka 3. Samping miringnya itu 5. Berarti sin theta itu sama dengan 3/5. Terus tan theta itu depan dibagi samping. Lihat sudut 37 derajat ini. Depannya 3, sampingnya 4, berarti tan tetanya 3/4. Terus yang 53 derajat sekarang. 53 derajat ini kamu lihat cos tetanya itu samping bagi miring. Sekarang samping 53 derajat yang mana? Yo, samping 53 derajat ya. Ini sisi sampingnya. Berarti nanti 3 per sisi miringnya 5. Berarti nanti cos tetanya itu 3/5. Nah, sekarang sin theta. Sin tetanya dilihat. Kalau dia sin 53 derajat. Sisi depannya yang sebelah mana? Depan 53 derajat. Angka 4. Miringnya 5. Berarti hasilnya 4/5. Kalau tan theta. Sisi depannya yang mana? 4. Sampingnya tadi 3. Berarti 4/3. Gitu ya teman-teman. Cara menentukan berapa besarnya sudut 37 derajat, 53 derajat pakai sin cos tangen, tapi pakai rumus yang sederhana ini. Jadi analisanya dari sudutnya ya teman-teman. Kalau kamu hafal gambar ini sama angka-angka dan sudutnya, insya Allah untuk yang tabel istimewa 37 sama 53 derajat, kamu bisa hafal sendirinya dengan menentukan dari tetanya tadi. Nah, sekarang contoh dari penerapan kuadran 1, 2, 3, 4 yang udah kita pelajari di slide ini. Kan kamu udah lihat tuh di sini ada rumus di kuadran 1, ada rumus di kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Cara ngafalinnya sebenarnya gampang, teman-teman. Kalau di sumbu kuadran 1 berarti nanti 90 derajat dikurangi. Nah, kalau dia di kuadran 2 berarti kan dia lebih dari 90 derajat. Tapi kurang dari 180 derajat. Berarti nanti kamu bisa nulisnya 180 derajat dikurangi theta. Nah, kalau yang di kuadran 3, kan dia lebih dari 180 derajat. Nanti kamu bisa nulisnya 180 derajat ditambah. Terus nanti yang di kuadran 4, kan dia kurang dari 360 derajat, tapi lebih dari 270 derajat. Kamu bisa pakai 360 derajat dikurangi theta gitu. Cara gampang ngapalinnya gitu.
Gimana penerapannya, Ibu? Jadi, misalnya ada contoh soal sin 210 derajat. Sin 210 derajat itu berada di kuadrat di 3. Kalau di 3 kan 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, sekarang kamu lihat, di sin 210 derajat ini rumusnya di slide yang oranye tadi, itu kan 180 derajat ditambah theta. Nah, kok ditambah theta, terus tetanya ini dapatnya dari mana, Bu? Kamu lihat ini, teman-teman. 210 derajat itu hasil pemecahannya dari ini. Nah, berarti kalau 180 derajat ditambah theta, 180 derajat ditambah sudut berapa yang menghasilkan 210 derajat? Sudutnya berarti ditambah 30 derajat. 180 tambah 30 hasilnya 210 derajat. Nah, berarti sama dengan, kan kalau di kuadran 3 tadi yang positif, nih dilihat, yang positif hanya tan saja, sinnya negatif. Berarti kan sin 180 derajat tambah theta hasilnya negatif sin theta. Nah, thetamu tadi ini kan 30 derajat. Berarti minus sin thetamu yang ini, yang theta yang di sini yang kamu masukkan adalah 30 derajat. Berarti nanti hasilnya minus sin 30 derajat. Berapa itu? Minus setengah. Nanti kalian yang kalian hitung sin 30 derajat itu berapa? Setengah. Terus tapi depannya ada tanda minus, Bu. Ya udah kalian tinggal menambahkan tanda minus depannya. Terus kasus yang kedua, contoh soal yang kedua maksudnya. Cos 135 derajat. Cos 135 derajat, teman-teman. Berada di kuadran berapa? 2. Coba kita lihat kuadran 2. 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti benar ya, di kuadran 2. Terus di kuadran 2 ini yang positif hanya sinnya saja. Nah, tadi yang ditanyakan adalah cos. Nah, kalau cos berarti dia negatif. Berarti 180 derajat dikurangi theta sama dengan minus cos theta derajat. Nah, sekarang kamu lihat, kalau tadi 210 derajat itu 180 derajat ditambah berapa, sudut berapa, sehingga menghasilkan 210. Tambahnya kan 30. Nah, sekarang kalau 135, 180 derajat dikurangi berapa yang menghasilkan 135. Berarti 180 derajat dikurangi 45. Jadi nanti dapatnya minus cos 45 derajat. Nah, sekarang kamu lihat, 180 derajat kurangi 45 kan 135. Hasilnya minus cos 45. Ini kan theta, terus dimasukkan ke theta yang sini. Nah, terus dapatnya setengah akar 2, cos 45 itu. Nah, tapi karena depannya ada minus, kalian tambahkan tanda minus. Sekarang tan 60 derajat. Tan 60 derajat itu berada di kuadran 1. Kan 0 derajat sampai 90 di kuadran 1. Nah, sekarang kamu lihat rumus di kuadran 1. Tan itu dia hasilnya kotangan theta. Kotangan theta itu 1 per tan. Nah, berarti kalau dia rumusnya 90 derajat dikurangi theta, 90 derajat ini dikurangi berapa, teman-teman, biar menghasilkan 60 derajat? Tetanya berarti diganti 30 derajat. Berarti sama dengan kotangan 30 derajat. Nah, sekarang tan 90 derajat kurang 30 derajat sama dengan kotangan 30 derajat. Berarti kotangan 30 derajat ini 1 per tan 30 derajat. Nah, 1 per tan 30 derajat berarti 1 dibagi 1 per akar 3. Nah, berarti sama dengan 1 dikali dibalik posisinya akar 3 dibagi 1, jadi hasilnya akar 3. Sekarang kasus yang keempat. Ada sin 120 derajat, sama kayak yang di kasus ini. Kalau yang di kuadran 2 yang ini kan, yang positif hanya sin saja. Nah, kalau ini kan cos yang dicari. Karena dia cos, ya berarti nanti hasilnya minus. Terus diperhatikan, kalau kamu sudah tahu sudutnya itu berapa, misalnya 210, 335, 340, dan seterusnya, dan dan lain-lainnya itu, setelah kamu menentukan kuadrannya, teman-teman, misalnya kayak 335. 335 itu di kuadran 4. Kamu lihat, yang dicari itu cos, sin, atau tan. Kalau yang dicari sin, ya kamu pakai rumus yang sin. Kalau yang dicari cos, ya berarti kamu pakai rumus cos, gitu ya. Terus, dilihat ini. Ini kan dia disuruh cari sin 127 derajat di kuadran 2. Sin tadi di kuadran 2 positif hasilnya. Kalau di kuadran 2 berarti dia 180 derajat dikurangi theta. Nah, berarti sin 180 derajat dikurangi theta sama dengan sin theta. Nah, sin theta di sini kan positif. Sekarang kamu perhatikan 180 derajat ini dikurangi sudut berapa yang menghasilkan 127 derajat? 53. Berarti sin 53 itu sama dengan 4 per 5. Berarti 127 derajat itu nilainya sama-sama kayak sin 53. 210 ini sama nilainya kayak minus sin 30 derajat. Kayak gitu, teman-teman. Begitu pula sama contoh-contoh selanjutnya.
Nah, sekarang kalau tadi kita sudah mempelajari sin cos tangen di kuadran-kuadran tertentu, terus kita juga udah belajar sudut-sudut istimewanya, kita kembali ke topik awal kita. Sebenarnya kita itu kan cuma ingin menentukan vektor A sama B ini besar resultannya berapa, selisih kedua vektornya berapa gitu doang kan. Karena memang ada kosin dan tantangan ini, makanya kita perlu belajar trigonometri dulu biar selanjutnya kalian nggak bingung. Nah, sekarang di contoh yang ini, teman-teman. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Ini ada vektor F1 sama vektor F2. Terus membentuk tetanya 60 derajat. Yang berarti kamu tinggal masukin aja. Kalau tadi A kuadrat, B kuadrat, sama AB, tadi kamu ganti pakai F1, F2, F1, F2. Nah, sekarang kamu masukkan F1-nya itu 15 kuadrat. Terus F2-nya itu 5 Newton kuadrat. Ditambah 2 kali 15 dikali 5 dikali cos 60 derajat. Kalau kalian udah hafal, pasti ingat kalau cos 60 derajat hasilnya setengah. Nah, berarti kamu tinggal hitung saja. 15 kuadrat itu sama dengan 225. Kalau 5 kuadrat 25, terus 2 kali 15 kali 5 itu 150 dikali setengah, nanti diperolehnya 75. 225 tambah 25 ditambah 75 hasilnya 325. Karena tadi satuannya kita ikut kuadratkan, jadi hasilnya n kuadrat, terus nanti dikeluarkan karena dia sudah di akar sendiri. Terus sekarang kamu lihat yang 325-nya. Kalau ada jawaban kayak gini, teman-teman, kadang-kadang di soal pilihan ganda itu kamu harus menguraikan nilai yang besar ini, teman-teman. Jadi kamu harus hafal perkalian kuadrat angka sesamanya. Misal 1 kali 1, 15 kali 15, 12 kali 12, kayak gitu. Nah, kebetulan ini 25 dikali 13 itu hasilnya 325. Nah, 5 dikali 25 itu asalnya kan 5 kali 5. Di akar, terus 5-nya dikeluarkan, akar 13 Newton, gitu ya. Terus, selanjutnya, kita akan belajar mengenai metode sinus, teman-teman. Metode sinus, maksud saya rumus sinus. Nah, rumus sinus ini itu digunakan untuk menentukan arahnya si vektor. Kalau tadi dua vektor tadi kamu cari besarnya sama selisih, sekarang dua vektor itu kamu tentukan arahnya bagaimana. Nah, arah itu identik sama yang namanya sudut, teman-teman. Nah, kamu lihat di sini rumusnya itu R per sin theta sama dengan A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Kalau ada dua kasus dua vektor kayak gini, teman-teman, ada vektor A, ada vektor B. Vektor A dan vektor B itu memiliki resultan. Jadi vektor A dan B itu akan membentuk resultan seperti ini. Nah, kalau vektor A sama vektor B itu membentuk sudut sebesar theta, sekarang kamu perhatikan B terhadap resultan apakah bisa membentuk sudut? Bisa. Kamu tuliskan sebagai beta. A terhadap resultan juga bisa membentuk sudut. Kamu tuliskan sebagai alfa. Kenapa kok alfa dan beta, Bu? Boleh nggak ini beta, ini alfa? Boleh. Tapi biar kamu nggak bingung, kita buat A ini sama alfa, B sama beta. Loh, maksudnya A sama beta, A sama alfa, B sama beta, gini. Kalau kita tinjau dari rumus ini, teman-teman, R itu dibagi sama sin theta. Kan kalau sinus itu pasti pakai sin. Kalau cosinus seperti yang tadi, itu pakainya cos. Nah, sekarang sin. Sin ini kenapa kok pakai theta, teman-teman? Kamu lihat, resultan ini dia berhadapannya sama, kalau resultan itu keseluruhan hasil, berarti dia berhadapannya sama theta, di mana theta itu sudut yang membentuk dari A ke B. Jadi sama-sama keduanya, keduanya itu sama-sama merupakan, keduanya itu, mohon maaf maksud saya, jadi si resultan ini tuh berhadapannya sama kedua sama sudut yang terbentuk dari kedua vektor ini, gitu maksud saya. Nah, kalau yang A itu berhadapannya sama sudut yang alfa, teman-teman. Makanya A-nya nanti per sin alfa. Nah, kalau yang R per sin theta ini, kenapa kok dia sin theta? Ya, karena R ini berhadapannya sama sin theta. Sin theta itu terbentuknya terhadap terhadap vektor A sama vektor B gitu loh. Nah, resultan itu kan terbentuk, resultan itu kan artinya hasil penjumlahan hasil penjumlahan atau pengurangan total dari vektor yang bekerja. Makanya R itu harusnya gandengannya sama si theta. Nah, sekarang A terhadap resultan ini membentuk sudutnya sama alfa, teman-teman. Membentuk sudutnya itu berhadapannya, alfa itu berhadapannya sama vektor A. Makanya nanti A-nya itu dibagi sama sin alfa. Nah, begitu juga sama B. B ini berhadapannya sama beta, teman-teman. Ya, berarti nanti B-nya itu dibagi sama sin B
beta. Nah, sekarang kalau ada kasus contoh soalnya kayak gini. Yang vektor A itu 4 meter, vektor B itu 8 meter, resultannya terbentuk 11,6 meter, terus tetanya 30 derajat. Nah, kamu pakai rumus yang R sin theta, sin A per sin alfa, B per sin beta ini. Terus kamu masukkan. Tadi resultannya 11,6. Terus, gini teman-teman, kalau kamu pengen mencari salah satu, maksudnya dari sini tuh yang udah diketahui kan A, B, resultan sama theta. Nah, berarti R sama sin theta ini kan udah diketahui semua. Nah, kamu tinggal cari. Kalau di soal itu mintanya alfa, sin alfa atau alfa, ya berarti kamu pakai yang A per sin alfa. Kalau kamu mau cari beta, ya nanti perbandinganmu sama B R per sin theta sama dengan B per sin theta gitu. Nah, sekarang kan kalau yang mau dicari alfanya aja, teman-teman, kamu bisa R sin theta itu disama dengankannya sama A per sin alfa, tergantung apa yang mau dicari ya. Kalau di sini kan R-nya udah diketahui 11,6. Nah, kalau belum diketahui, nanti kamu bisa eh, pakai rumus yang besarnya resultan cos theta itu. Nah, terus sekarang kan udah kamu masukin 11,6 per sin 30 derajat sama dengan A-nya tadi 4 meter dibagi sama sin alfa. Alfa kan belum diketahui nilainya berapa. Nah, sekarang kamu cari, ya pindah ruas dulu. Pindah ruas dikali 11,6, 4 kali sin 30 derajat, pindah ruas lagi, sin theta yang mau dicari, terus ini tinggal dihitung, 4 kali sin 30 derajat dibagi 11,6. Sin 30 derajat itu setengah, 4 kali setengah, terus dibagi sama 11,6. Nah, sekarang sin tetanya, hasilnya berarti 2 bagi 11,6. Sin teta sama dengan 0,172. Nah, sin teta ini hasilnya baru angka ini, teman-teman, 0,172. Padahal kita mau cari alfanya aja atau sudutnya aja. Makanya nanti kalau dipindah ruas jadi arkesin, teman-teman. Arkesin 0,172. Nanti kamu bisa cari di kalkulator arkesin 0,172 kira-kiranya hasilnya 9,9 derajat atau 10, bisa dibulatkan sebagai 10 derajat. Jadi resultan dua vektor itu adalah 11,6 Newton dengan arah sekitar 10 derajat dari vektor B menuju ke vektor A. Gitu ya teman-teman, kan alfa dari vektor B menuju vektor A gitu. Nah, kalau nanti hasilnya ini arkesinnya itu misalnya teman-teman, di sini 4/5 atau 3/5 atau mungkin bisa juga arkesinnya setengah atau setengah akar 3. Nanti kamu bisa pakai tabel istimewanya aja, tinggal masukin sudutnya itu berapa. Gitu ya, misalnya dia arkesin 30 derajat, berarti arkesin setengah, berarti nanti hasilnya di sini alfanya adalah 30 derajat gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut di video yang akan Ibu buat di minggu depan. Nanti kamu bisa mempelajari mengenai penguraian vektor terlebih dahulu.